Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung mulai latihan soal pertidaksamaan rasional satu variabel atau disebut juga dengan pertidaksamaan pecahan. Kita mulai dari soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 2 per 4x plus 3 lebih dari 0. Nah, kita masukkan syarat yang pertama, syarat pembilang. Nah, kita tulis syaratnya pembilang itu harus sama dengan 0. Sehingga di sini yang menjadi pembilang adalah 3x min 2 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. 3x sama dengan 2 berarti x sama dengan 2 per 3. Yang kedua, syarat penyebut. Untuk penyebut ini justru berkebalikan. Dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti penyebutnya kita tuliskan 4x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga 4x tidak boleh sama dengan min 3. Sehingga x tidak boleh sama dengan min 3 per 4. Sehingga setelah ketemu kita tuliskan garis bilangan. Ada dua angka. Yang pertama min 3 per 4. Yang kedua 2 per 3. Kita tuliskan dari yang kanan. Yang kanan ini yang lebih besar yaitu 2 per 3. Yang kiri adalah min 3 per 4. Setelah itu kita cari nilai dari selangnya ya. Selangnya di sini untuk yang pembilang. Nah, pembilang ini kita harus melihat dari soal. Ya, kalau di soal ini tandanya tidak ada tanda sama dengan, ya, maka nanti selangnya dia terbuka. Sehingga 2 per 3 ini terbuka. Jadi ini keterangan. Selang terbuka ini jika pertidaksamaannya ini tidak mengandung sama dengan, yaitu lebih dari atau kurang dari. Kalau dia selangnya tertutup, nanti dia harus pertidaksamaannya dia ada tanda sama dengannya, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Sehingga 2 per 3 ini terbuka. Kemudian min 3 per 4 di sini untuk penyebut ini selangnya selalu terbuka karena tidak sama dengan. Nah, sehingga keduanya terbuka. Setelah itu untuk menentukan daerah positif dan negatif, nah kita tentukan daerah nolnya dulu. Daerah 0 itu terletak di tengah di sini. Nah, sehingga untuk mencari daerah 0 ini positif atau negatif kita masukkan ke soal. Caranya dengan memasukkan 0 ini ke X. Cukup tutup saja 3X-nya, ini ditutup. Jadi di atas ini tinggal ketemu nilai min. Maksudnya ditutup itu apa? 3 kali 0 ini kan artinya 0. Berarti 0 min 2 hasilnya min. Maksudnya seperti itu. Jadi cukup ketemu min, angkanya tidak usah diperhitungkan. Dan yang bawah ini 4X-nya kita hilangkan, ketemu plus, sehingga min dibagi plus hasilnya adalah min. Berarti daerah 0 ini adalah daerah negatif. Kemudian selang-seling kanan dan kiri ini dia positif. Nah, setelah itu kita tentukan daerah yang diarsir, yaitu kalian lihat dari soal. Soal di sini adalah tandanya lebih dari. Kalau lebih dari maka yang diarsir adalah daerah yang positif. Nah, berarti ini ketemu HP-nya. Nah, tinggal kita tuliskan. HP sama dengan himpunan X di mana yang pertama X-nya kurang dari. X-nya kurang dari min 3 per 4 atau X-nya lebih dari 2 per 3. Ini soal yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 5 per x plus 4 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Untuk ruas kanan ini belum 0. Sehingga kita wajib mengenolkan terlebih dahulu. Caranya, kita tuliskan 2x min 5 per x plus 4. Nah, 3-nya kita pindah ruas. Min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Setelah ini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kita buat X plus 4. Nah, untuk yang pertama, X plus 4 dibagi X plus 4 sama dengan 1. 1 dikali 2X min 5 adalah tetap 2X min 5. Setelah itu kita kalikan dengan min 3. X plus 4 dikali dengan min 3 ya. Min 3 kali X plus 4. Kita tulis ulang seperti itu. Lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga kita hitung hasilnya. 2X min 5. Nah, ini kita kalikan dulu.
min 3 kali X min 3X min 3 kali plus 4 min 12 dibagi dengan X plus 4 lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan. 2X min 3X adalah min X min 5 min 12 min 17 per X plus 4 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi soal yang sama seperti dengan yang pertama. Tinggal kita masukkan ke syarat. Ya, syarat yang pertama adalah syarat pembilang. Untuk pembilang ini harus sama dengan 0. Berarti yang menjadi pembilang adalah yang atas. Min X min 17 sama dengan 0. Min X sama dengan 17. Sehingga X sama dengan min 17. Mohon maaf. Min 17. Berikutnya yang kedua, penyebut. Ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti penyebutnya adalah X plus 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan min 4. Nah, setelah ketemu X dan Y, kita buat garis bilangan. Maaf, X dan X keduanya, bukan X dan Y ya, maaf ya. Nah, jadi di sini ada garis bilangan yang mengandung dua angka tersebut. Yang pertama adalah min 4, yang kedua adalah min 17. Kemudian tentukan selangnya. Untuk pembilang, karena di sini dia tandanya ada tanda sama dengan, maka selangnya adalah tertutup. Sedangkan untuk penyebut, ini selangnya selalu terbuka. Nah, setelah itu tentukan daerah 0. Karena dia ini negatif-negatif, maka daerah 0 yang berada di paling kanan. Kemudian kita masukkan ke soal yang ke sini. Ya, maksudnya apa? X-nya ini kita ganti dengan 0. Dengan cara cukup kalian tutup saja nilai X-nya. Nah, jadi di atas ini terdapat hasil negatif, yang bawah hasilnya positif, sehingga min dibagi plus sama dengan min. Jadi yang ini daerah 0 ketemu daerah min. Kemudian selang-seling, ini plus, yang paling kiri min. Arti nanti setelah ketemu ini kita arsir. Mana yang diarsir kita lihat dari soal. Karena soalnya bertanda lebih dari sama dengan, maka yang diarsir adalah daerah positif. Ini kita arsir. Nah, kita tuliskan HP-nya. HP sama dengan himpunan X di mana X lebih dari, karena dia selang tertutup ada sama dengan min 17, atau yang satunya X kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, langsung min 4. Inilah hasil dari soal nomor 2. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Himpunan, tentukan himpunan penyelesaian dari itu. Yang satu ada kuadratnya, yang satu tidak. Langkahnya bagaimana? Nah, untuk penyelesaian yang seperti ini, nanti caranya kita faktorkan. Ingat ya, kalau ada soal kuadrat kita faktorkan. Nah, untuk pemfaktoran yang pertama, coba kita tuliskan. Plus 4X min 12 sama dengan 0, kita faktorkan. Nanti caranya yang paling belakang, ini cari dua angka. Ketika dikali, ini ketemu min 12. Ketika dijumlah, ketemu plus 4. Kira-kira berapa angkanya? Nah, ternyata kita dapatkan angkanya adalah 6 sama min 2. Mari kita buktikan. Yang satu, 6 dikali min 2 itu ketemunya min 12. 6 ditambah min 2 ketemunya plus 4. Ya, jadi pemfaktorannya nanti tinggal yang pertama X plus 6, yang satu X min 2 sama dengan 0. Ya, setelah ketemu pemfaktoran, nanti dari soal ini ubahlah menjadi bentuk itu. X plus 6 dikali X min 2. Jadi yang atas ini kita ubah menjadi X plus 6 kali X min 2 dibagi dengan 2X plus 7. Kemudian tandanya lebih dari 0. Nah, setelah ini nanti ini sudah jadi aslinya, langsung kita masukkan ke syarat-syaratnya. Syarat pembilangnya sama dengan 0. Karena dia di sini ada dua pembilang, nanti pembilangnya ya kita buat menjadi 2. Nah, yang pertama adalah X plus 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 6. Yang kedua,
adalah, nah saya taruh sampingnya, X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Dan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena penyebutnya di situ 2X plus 7 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga 2X tidak boleh sama dengan min 7. Berarti X tidak boleh sama dengan min 7 per 2. Ya, ketemu 3 angka. Nah, ini kita masukkan ke dalam satu garis bilangan. Nah, garis bilangannya harus sesuai ya. Yang paling kiri di sini adalah min 6 yang paling kecil. Terus min 7 per 2 dan yang paling kanan adalah 2. Kemudian kita tentukan daerah nolnya. Nah, daerah 0 itu di sini ya, terletak antara min dan plus. Kemudian masukkan ke soalnya sini. Nah, coba kita cari daerah 0 ini kira-kira plus apa min ya, daerah positif apa negatif. Dengan cara di sini kita tutup, X-nya ini kita tutup. Kemudian di sini ketemu plus, kemudian di sini ketemu min. Jadi plus dikali min berarti di sini ketemunya min. Yang bawah X-nya kita tutup, 2X-nya kita tutup, hasilnya adalah plus. Nah, jadi yang atas ketemu min, yang bawah plus kita bagi, min dibagi plus yaitu min. Jadi daerah nolnya adalah negatif. Kemudian selang-seling, yang ini plus, yang ini plus, yang ini min. Setelah ketemu daerah plus dan minnya, kita lihat mana yang diarsir. Oh iya, sebelum diarsir kita tentukan selangnya. Nah, untuk pembilang, karena di sini dia tandanya tidak ada tanda sama dengan, maka untuk pembilang baik min 6 sama 2 di sini selangnya terbuka. Nah, ini terbuka. Dan untuk penyebut dia justru selalu terbuka. Ya, jadi kalau sudah selang baru kita cari yang diarsir. Yang diarsir adalah daerah lebih dari. Kalau lebih dari yang diarsir adalah daerah positif. Daerah positifnya ternyata ada 2. Nah, ini kita arsir semua. Nah, bagaimana penulisan HP-nya? Tinggal ikuti saja. HP sama dengan himpunan X di mana? Untuk yang pertama, min 6 kurang dari X kurang dari min 7 per 2. Atau karena ini terpisah, yang satu adalah X lebih dari 2. Nah, seperti ini. Ini soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X kuadrat plus 7X plus 6. Nah, kita langkahnya sama, yaitu kita faktorkan. Jadi kalau ada kuadrat selalu menggunakan pemfaktoran. 2X kuadrat plus 7X plus 6. Nah, kita faktorkan. Nah, caranya ada beberapa cara, namun yang biasa saya gunakan ini adalah seperti ini ya. Ini yang pertama kita masukkan 2X, yang kedua juga 2X. Kemudian biasanya saya menggunakan perkalian dari yang ini sama ini. Ini kita kalikan. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Ini. Nah, ini banyak metode untuk pemfaktoran ya. 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, nanti coba cari angka kalau dia dikalikan ketemu 12, kalau dijumlahkan ketemu 7. Ya, cari 2 angka kalau dikalikan ketemu 12, kalau dijumlahkan ketemu 7. Jadi 7 itu dari sini. Ini kalau dijumlahkan ketemu 7, kalau dikalikan ketemu 12. Ternyata angkanya bukan 6 sama 2 ya, tapi 3 dan 4. Coba kita buktikan. 3 kali 4 12, 3 tambah 4 7 ya, betul. Jadi yang satu 3, yang satu 4. Setelah itu kita sederhanakan. Ya, yang satu 2X plus 3, yang kedua 2X plus 4 kalau kita sederhanakan jadi X plus 2. Inilah hasil pemfaktoran dari 2X kuadrat plus 7X plus 6 jadi seperti ini. Ya, ini metode yang biasa saya gunakan. Kemudian untuk yang pemfaktoran kedua, ini yang pertama, yang kedua kita faktorkan juga X kuadrat plus X min 6. Nah, ini mudah. Yang di sini cari kalau dikali itu min 6. Ini cari kalau dijumlah itu plus 1. Berapa angkanya? Yaitu angkanya adalah min 2 sama 3. Ya, betul ya. 3 dikali min 2. Ini juga sama 3 kali min 2. Sehingga di sini adalah X plus 3, yang satu X min 2. Kita buktikan 3 dikurangi 2, 1. 3 dikali min 2, min 6.
Nah, setelah ketemu pemfaktorannya, nanti kita tuliskan yang soalnya. Soalnya berarti kita ganti yang atas jadi 2x plus 3 dikali x plus 2, yang bawah jadinya x plus 3 dikali x min 2 kurang dari sama dengan 0. Setelah ini baru kita masukkan ke syarat-syarat. Syarat yang pertama adalah pembilang. Pembilangnya harus sama dengan 0. Karena pembilangnya ada 2 ya, kita kerjakan 2 kali. Yang pertama 2x plus 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 3, sehingga x sama dengan min 3 per 2. Berikutnya adalah pembilang yang satunya, yaitu x plus 2 sama dengan 0, sehingga x sama dengan min 2. Yang kedua adalah penyebut. Untuk penyebut, ini syaratnya tidak boleh sama dengan 0, berarti yang pertama, karena penyebutnya juga 2, kita tuliskan keduanya. X plus 3 tidak boleh sama dengan 0, berarti x-nya tidak boleh sama dengan min 3. Penyebut yang kedua, x min 2 tidak boleh sama dengan 0, berarti x tidak boleh sama dengan 2. Kita tuliskan garis kebilangan ke 4 angka ini. Ya, angka ini 1, 2, 3, dan 4. Angka yang pertama, kita letakkan yang paling sesuai, yang paling kecil. Dari min 3. Angka yang kedua berapa? Nah, itu min 2. Yang ketiga, min 3 per 2, baru yang terbesar adalah 2. Kemudian selang, penyebut dulu yang paling jelas. Dia selalu terbuka. Penyebutnya adalah min 3 sama 2. Kemudian pembilangnya, karena dia di sini ada tanda sama dengan, berarti selangnya tertutup. Jadi untuk pembilang keduanya dia tertutup. Nah ini ya. Setelah itu kita tentukan daerah 0. Daerah 0 terletak di sini ya, antara min sama plus. Kemudian kita masukkan ke soal. Nah, soal boleh langsung yang paling atas ini ya, yang di soal utamanya. Ya, jadi ini langsung kalian tutup, jadi ketemu nilai positif. Yang ini juga tutup, ketemu nilai negatif. Jadi plus dibagi min, hasilnya adalah min. Jadi daerah 0 di sini adalah daerah negatif. Berarti selang-seling ini plus, ini min, dan di sini adalah plus. Ya, kemudian kita arsir karena dia di sini tandanya kurang dari sama dengan A, berarti yang diarsir adalah daerah negatif. Jadi yang diarsir di sini. Nah, HP-nya berarti ada 2. HP himpunan X di mana yang pertama min 3 kurang dari tidak ada tanda sama dengannya ya, X kurang dari ada tanda sama dengannya min 2, atau yang satunya min 3 per 2 kurang dari sama dengan karena selangnya tertutup, X kurang dari karena selangnya terbuka 2. Inilah hasil penyelesaian dari soal nomor 4. Berikutnya soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, di sini adalah 3x per x min 4 dikurang dari 2 per x min 4. Nah, kita cari. Caranya sama, kita pindah ruas. Karena kita harus, ruas kanan harus 0. Berarti 3x per x min 4 dikurangi 2 per x min 4. Kurang dari 0. Karena penyebutnya sudah sama, nah kita jadikan satu saja. Yang atas itu 3x min 2, yang bawah cukup 1 x min 4 kurang dari 0. Kalau sudah seperti ini mudah, langsung kita masukkan ke syarat pembilang. Pembilangnya sama dengan 0, sehingga 3x min 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 2, berarti x sama dengan 2 per 3. Kemudian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti x min 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak boleh sama dengan 4. Setelah ini kita tuliskan, masukkan ke garis bilangan. Ada 2, yaitu 2 per 3 sama 4. Ini 2 per 3, yang sebelah kanan 4. Kita tuliskan selangnya. Untuk penyebut 4 ini harus terbuka. Pembilang karena dia tidak ada sama dengan ya juga terbuka. Kemudian daerah 0 itu berarti daerah yang paling kiri ya, karena ini sama-sama positif. Kemudian kita masukkan ke soal. X-nya kita ganti 0. Nah, ini tutup saja, ketemunya min. Nah, ini min. Ini tutup saja, ketemunya min. Sehingga min dibagi min sama dengan plus. Berarti daerah 0 ketemu. Plus ini selang-seling, ini min, ini plus. Berarti yang diarsir nanti cari soalnya.
Ya, untuk yang diarsir cari soal. Soalnya di sini tandanya kurang dari. Berarti yang diarsir adalah daerah yang negatif. Sehingga HP sama dengan himpunan X di mana 2/3 kurang dari X, kurang dari 4. Inilah hasil dari penyelesaian soal nomor 5. Berikutnya yang terakhir, ini soal nomor 6, yaitu X min 1 per 2X plus 1 kurang dari X plus 2 per X min 2. Nah, ini caranya sama. Ya, jadi tinggal kita pindah ruas. X min 1 per 2X plus 1 dikurangi X plus 2 per X min 2 kurang dari 0. Nah, karena penyebutnya masih beda, maka kita kalikan. Kalikannya langsung tulis 2X plus 1 kali X min 2. Ini kali 2X plus 1 nanti ketemunya berarti sisanya yaitu X min 2 kali X min 1. Tulis X min 2 kali X min 1. Kemudian yang sebelahnya dikurangi. Ini kali ini 2X plus 1 kali X min 2 dibagi X min 2 masih 2X plus 1. 2X plus 1 dikali dengan X plus 2 kurang dari 0. Ya, setelah sampai sini nanti ini kita kalikan lagi. Nah, depan kali depan, depan kali belakang. X kali X kuadrat, depan kali belakang, X kali min 1 min X. Kemudian belakang kali depan, min 2X, belakang kali belakang, plus 2. Dikurangi, yang ini sama caranya, 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali 2, plus 4X. Kemudian yang sini 1 kali X plus X, kemudian 1 kali 2 plus 2. Dibagi dengan yang bawah tetap 2X plus 1 dikali X min 2. Ini kurang dari 0. Setelah itu kita kurangkan. Ya, jadi kita kurangkan. Ini X kuadrat dikurangi dengan 2X. Sehingga ketemunya adalah min X kuadrat. Kemudian min X min 2X adalah min 3X. Min 3X min 4X adalah min 3 min 4. Ya, berapa? Min 7X. Min 7X ditambah X. Ya, kalau bingung kalian tulis urut dulu saja. Ya, jadi ini tetap kita tuliskan biar memudahkan saja. Ini dulu. X kuadrat min X min 2X min 3X plus 2 dikurangi 2X kuadrat 4X plus 5X plus 2 dibagi dengan 2X plus 1 kali X min 2 kurang dari 0. Nah, ini baru kalian jumlah. X kuadrat min 2X adalah min X kuadrat, min 3X min 5X ya, berarti min 8X plus 2 min plus 2 ya, habis ya. Jadi ketemunya ternyata ini. Kemudian dibagi dengan 2X plus 1 dikali X min 2 kurang dari 0. Nah, setelah ini saya taruh di sini ya. Setelah ini min X kuadrat min 8X kita faktorkan, ternyata jadinya seperti ini. Ya, min X kuadrat min 8X kita keluarkan X-nya. Nah, caranya min X kita keluarkan karena keduanya sama-sama min. Kemudian biar mendapatkan min X kuadrat berarti kita kalikan dengan X. Kemudian min 8X, yang min X-nya sudah keluar jadi tinggal plus 8. Sehingga hasil akhirnya ya, ini dibagi menjadi 2X plus 1 dikali X min 2 kurang dari 0. Nah, setelah ini kita baru masukkan ke syarat. Ya, syarat pembilang. Pembilangnya sama dengan 0. Berarti yang pertama pembilangnya juga ada 2. Yang pertama min X sama dengan 0 sehingga X sama dengan 0. Yang kedua X plus 8 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 8. Yang kedua penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti kita tuliskan 2X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2X tidak boleh sama dengan min 1, ini yang pertama. Yang kedua, X min 2 tidak boleh sama dengan 0 sehingga X tidak boleh sama dengan 2. Berarti ada berapa
angka ada yang pertama ini, yang kedua, nah ini belum, X tidak boleh sama dengan -1/2 ini, yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini, dan yang keempat ini. Ada 4 bilangan, kita tulis dalam garis bilangan. Sini nggak apa-apa ya. Yang pertama kita tuliskan yang paling kecil, yaitu -8, kemudian -1/2, kemudian 0, dan yang terakhir adalah 2 ya. Setelah itu kita cari daerah positif atau negatif ya, karena nolnya di sini ya, maka kita cari daerah positif atau negatif menggunakan angka selain 0. Misal angkanya 1 ya. Nah, 1 berarti di sini letaknya. Nanti kita buktikan 1 itu termasuk daerah positif apa negatif. Caranya dengan memasukkan X-nya sama dengan 1. Kita buktikan. Min X kuadrat. Min 1 kuadrat ya, tetap min 1. Min ini dalam soal X-nya kan 1. Berarti tetap min 1. Min 8 kali 1. Min 8. Berarti min 9. Jadi yang atas hasilnya min, yang bawah X-nya kita ganti 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1. 3 kali 1 kali min 2 min 1 berarti 1 kali min 2 min 1, yang 1 3, hasilnya adalah min juga, sehingga min ketemu min bernilai positif. Berarti angka 1 yang di sini antara 0 sampai 2 di sini positif. Sudah ketemu ya, yang lain tinggal mengikuti min, plus, min, ini plus. Kemudian selangnya kalian lihat yang penyebut min setengah sama 2 ini selalu terbuka, sedangkan yang pembilang karena dia soalnya tidak ada tanda sama dengan ini juga terbuka. Setelah ini yang diarsir adalah daerah yang kurang dari ini yang bertanda min. Mohon maaf, selang-selingnya salah. Ini min berarti di sini min, ini plus, di sini min ya. Ini bukan ini yang kita arsir. Yang kita arsir adalah yang kurang dari yang min ya, berarti yang ini. Tidak ada penghapusnya, maaf. Atau saya undo ya, ini saya undo dulu ya. Ini sudah benar. Kemudian tandanya ini min, ini plus, ini min ya, pokoknya selang plus min, plus min. Kemudian selangnya tadi terbuka semua ya, 3, 4. Setelah itu yang diarsir adalah yang kurang dari ini yang tandanya negatif ya, sehingga kalian bisa menuliskan HP di atas ya. HP adalah himpunan X di mana yang pertama adalah X kurang dari min 8, atau yang kedua yang tengah min setengah kurang dari X kurang dari 0, atau yang terakhir X lebih dari 2. Nah, itulah pembahasan dari pertidaksamaan pecahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.